Selamat pagi sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dalam layanan Morning Call GPIB edisi 27 April 2024 bersama dengan Pendeta Rian Chandra Riupasa. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas segala kasih-Mu, atas segala berkat-Mu yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami, biarlah kami boleh membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Siapkanlah hati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu dapat kami mengerti, dapat kami pahami. Dan tidak hanya itu, tapi kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, itu semua berasal daripada-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 12. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 12 yang menyatakan, "Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya kamu menunjukkan perhatianmu kembali kepadaku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab pada hari ini memperlihatkan bagaimana Paulus mengekspresikan rasa sukacitanya kepada jemaat di Filipi. Karena kalau kita lihat bahwa jemaat di Filipi pada akhirnya mau berempati, mau peduli terhadap Paulus. Seperti halnya kita dalam kehidupan kita. Kita pasti akan merasa sukacita, kita pasti akan merasa bahagia ketika kita sedang sakit. Ada seseorang yang peduli dengan kita. Ada seseorang yang berempati dengan kita. Ketika kita dalam kesusahan, ada seseorang yang peduli dengan kita. Ada seseorang yang mau menolong kita dengan setulus hati. Pasti kita akan merasakan sukacita. Pasti kita akan merasakan kebahagiaan dalam diri kita. Seperti itulah yang dirasakan oleh Paulus. Paulus merasakan sukacita di dalam Tuhan. Karena jemaat di Filipi pada akhirnya mereka mau berempati, mereka mau peduli. Akhirnya tumbuh lagi rasa itu di dalam diri jemaat-jemaat di Filipi. Karena di ayat 10 dikatakan, "Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya kamu menunjukkan perhatianmu kembali kepadaku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu." Itulah yang dirasakan Paulus. Ia bersukacita dalam Tuhan. Karena pada akhirnya jemaat Filipi menunjukkan perhatiannya kepada Paulus. Perhatian apa yang diberikan oleh jemaat Filipi? Kalau kita lihat di ayat 18, di situ Paulus mengatakan, "Kini aku telah menerima semua yang perlu
dari kamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu kurban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Itulah yang diberikan oleh jemaat Filipi kepada Paulus. Sampai pada akhirnya Paulus merasa lebih apa yang diberikan oleh jemaat Filipi kepada dirinya. Tetapi kalau kita lihat, bukan itulah yang ingin Paulus rasakan. Bukan sesuatu dalam hal materi, tetapi Paulus katakan di ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Jadi Paulus tidak melihat bantuan apa yang mereka berikan, tetapi Paulus melihat isi hati mereka, bahwa pada akhirnya mereka mampu berempati, mereka mampu peduli terhadap Paulus. Paulus tidak merasa kekurangan karena Paulus belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan. Paulus telah merasakan sukacita dan melewati situasi yang berkelimpahan maupun berkekurangan. Paulus tahu bagaimana rasanya lapar. Paulus tahu bagaimana rasanya kenyang. Sehingga Paulus tidak hanya melihat dari materi yang diberikan, tetapi Paulus melihat hati mereka yang akhirnya mau berempati, mau peduli terhadap dirinya. Karena Paulus sudah belajar mencukupkan diri pada hidup, sehingga Paulus sangat bersyukur maupun di dalam kelebihannya maupun di dalam kekurangannya. Paulus sangat bersyukur kepada Tuhan karena ia belajar mencukupkan dirinya sendiri. Untuk itu sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan hari ini ada pesan yang mau disampaikan kepada kita, bahwa milikilah rasa empati, rasa peduli dalam diri kita. Karena dengannya rasa empati itu, dengan adanya rasa peduli itu, maka kita dapat menolong sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Dengan mengorbankan waktu kita, dengan mengorbankan tenaga kita, tanpa meminta imbalan dari orang tersebut. Memang sulit bagi kita ketika kita lakukan itu semua. Ketika kita mau berempati, ketika kita mau peduli sama orang lain. Mungkin masih ada dalam pikiran kita saja kekurangan, gimana mau bantu orang lain. Tetapi firman Tuhan hari ini mau belajar untuk kita. Mari kita berempati, mari kita peduli terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Baik dalam kelebihan kita, baik dalam kekurangan kita. Marilah kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan firman Tuhan hari ini juga mau mengajarkan kepada kita, mari kita belajar untuk mencukupkan diri dalam hidup kita. Karena dengan kita belajar mencukupkan diri, artinya kita belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan, baik dalam kelebihan maupun dalam kekurangan kita. Ketika kita mampu mengucap syukur dalam segala keadaan, maka kita juga akan merasa bahwa kita selalu mendapatkan kelebihan dari Tuhan. Dan kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Biarlah Tuhan Yesus Kristus memampukan kita. Biarlah Tuhan menolong kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat berempati dengan orang lain. Sehingga kita dapat mewujudkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Karena kasih Kristus dapat terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Mari kita juga lakukan itu di dalam kehidupan kita. Mari kita wujudkan kasih Kristus lewat perkataan dan perbuatan kita. Biarlah Tuhan memberkati dan menyertai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya.
Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas segala kasih-Mu di dalam kehidupan kami yang terus kami rasakan ini. Terima kasih atas segala berkat-Mu juga yang boleh terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami dapat memahami akan firman-Mu ini dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dari firman-Mu hari ini ya Tuhan, kami belajar supaya kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang dapat peduli dengan sesama kami. Menjadi pribadi-pribadi yang dapat berempati dengan orang-orang di sekitar kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Baik dalam kelebihan kami maupun di dalam kekurangan kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk kami bisa belajar untuk mencukupkan diri. Artinya kami belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Berkatilah kami ya Tuhan, mampukanlah kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Pagi hari ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Biar Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini. Jauhkanlah bangsa dan negara kami ini dari bencana alam, dari konflik-konflik yang ada, dari orang-orang yang ingin memecah belah ya Tuhan. Berikanlah damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami ini. Berkatilah para pemimpin negara kami dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik, dengan adil, supaya juga dapat mendatangkan damai sejahtera. Pagi ini juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja di Indonesia. Biarlah Engkau senantiasa memberkati gereja-gereja-Mu ini. Terkhususnya untuk GPIB ya Tuhan. Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu. Berkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Biarlah pelayanan-pelayanan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan boleh pelayanan-pelayanan yang dilakukan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Dan berkatilah hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau terus memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesehatan, sehingga mereka dapat melakukan pelayanan mereka dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka. Biarlah mereka terus merasakan akan kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan berkatilah jemaat-jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami penderitaan, sedang dalam mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Biarlah Engkau senantiasa menolong mereka, menguatkan mereka, dan membukakan jalan yang terbaik untuk mereka. Sehingga mereka boleh keluar dari segala permasalahan yang mereka hadapi. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, perbaruilah hati kami, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami, inilah ucapan syukur kami. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, demikianlah morning call pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.